saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Evonia R. Hutajulu dengan NIM 21094, Prodi Matematika Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah, namun terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia yang masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa yang baik, saat sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan yang berbicara atas kami sehingga firman-Mu boleh tertanam, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk melakukan segenap apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Materi khotbah yang pertama akan saya bawakan yaitu berjudul Purpose Driven Life. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan bahwa kita dan hanya di dalam Dia kita dapat memiliki dan menemukan asal, identitas, makna, dan tujuan hidup kita. Kita dapat memilih karir, pekerjaan, hobi, dan berbagai kegiatan lainnya. Tetapi untuk tujuan hidup hanya akan kita temukan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan karena suatu kebetulan, tetapi atas suatu makna dan suatu maksud tertentu yang mencakup alam semesta dengan tujuannya yaitu kekekalan. Yang pertama, kita diciptakan untuk kekekalan. Makna ini sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Dan yang kemudian adalah hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kekekalan kita nantinya, apakah kita akan menemukan kekekalan di neraka ataupun di surga. Kemudian kita diciptakan dengan maksud supaya manusia menghargai hubungan dan karakter dibandingkan dengan kekayaan, kepopuleran maupun kesenangan dunia. Dan yang paling penting kita ketahui bahwa hidup di dunia adalah sementara, penugasan sementara. Sebab tujuan akhir kita adalah kekekalan, maka apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sementara. Maka Tuhan menginginkan supaya kita bekerja dengan baik, tanpa bersahabat, dan menginginkan dunia lebih dari kekekalan yang ada di dalam Dia. Apa manfaat ketika kita hidup di dalam Tuhan dan mengenali tujuan kita? Ketika kita mengenali tujuan kita hidup di dalam Tuhan, maka akan memberi arti, makna, dan membuat hidup kita lebih fokus dalam menjalani kehidupan. Kemudian ketika kita menjadi fokus atas hidup kita, maka kita akan termotivasi dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan menghadapi berbagai macam tantangan demi mencapai tujuan Tuhan, yaitu kekekalan. Nah, alasan untuk segala sesuatu adalah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tertulis dalam Yakobus 4 ayat ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Cara kita untuk menjadi bagian dari kemuliaan Allah adalah dengan menyembah Dia, mengasihi sesama kita, meneladani Kristus, melayani orang dengan karunia kita masing-masing, dan mengabarkan Injil kepada orang banyak. Dengan begitu, maka pekerjaan kita dan hidup kita senantiasa akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Kemudian tujuan hidup kita yang paling utama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam Dia, menikmati kasih setia dan penyertaan-Nya. Tertulis dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Membuat hati Tuhan senang dengan mengasihi Dia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, taat, memuji dan ucapan syukur senantiasa kepadanya. Dan juga untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kemampuan kita harus kita maksimalkan sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah-Nya. Kemudian, bagaimana kita hidup lebih dekat dengan Tuhan? Untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan adalah dengan persekutuan dengan Dia melalui penyembahan. Inti dari hidup orang Kristen adalah penyembahan, yaitu pujian dan ucapan syukur. Kemudian
menjadi sahabat karib Tuhan, yaitu mengizinkan Dia untuk mengambil alih, mengetahui apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan berbicara senantiasa kepadanya melalui hubungan yang intim dengan doa. Setelah kita memahami dan mengerti arti dan tujuan hidup kita, maka hal paling penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa hubungan dengan Tuhan adalah janji yang akan diberikan kepada kita, bahwa kita akan menjadi keluarga Allah sesuai dengan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi bagian dari keluarga Allah artinya kita menjadi layak mendapatkan bagian dari janji dan warisan berharga yang dijanjikan oleh Tuhan, tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-19, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini merupakan janji Allah, warisan yang dijanjikan oleh Allah ketika kita hidup di dalam Dia. Maka Tuhan akan mengubahkan melalui warisan itu segala kebutuhan kita akan dicukupi. Namun yang paling penting adalah segala kepahitan yang menghambat kita dalam menjalani hidup akan dihilangkan, sehingga kita senantiasa bersukacita dan penuh ucapan syukur dalam hidup pelayanan dan menerima bagian dalam kemuliaan Kristus. Kemudian yang kedua adalah hidup adalah tentang Kristus. Ketika kita mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan memahami bahwa hidup kita adalah tentang Kristus, yaitu kasih. Sebagaimana Tuhan adalah kasih, maka kita harus mencerminkan kasih sebagaimana Tuhan adalah kasih. Dan juga kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, sehingga kita akan menjadi bagian dari pelayanan dan pengabaran Injil tentang kabar baik dan keselamatan. Roh Allah yang bekerja dalam diri kita akan membuat kita menjadi serupa dengan Dia. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui diri kita, sehingga cerminan dan pribadi Kristus boleh menjadi suatu budaya dan menjadi bagian dari hidup kita untuk kita lakukan. Bagian yang kedua adalah visi hidup. Tuhan memberikan kita waktu agar kita dapat mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita. Visi hidup menjadi bagian yang paling penting ketika kita sudah mengerti dan memahami bahwa Tuhan memiliki tujuan tertentu di dalam hidup kita. Visi hidup akan membuat kita tetap fokus dalam menjalani hari-hari kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11, Roh Kudus dijanjikan akan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, dan karunia itu akan kita gunakan untuk hidup dan menjalani hari-hari kita hingga kita mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang kita rumuskan dalam visi hidup kita menjadi gambaran bagaimana kita merespon dan mengungkapkan secara pribadi makna atas hidup yang Tuhan berikan. Visi hidup akan menolong kita untuk tetap fokus kepada tujuan, menuntun dan mengarahkan dalam mengambil keputusan di setiap perjalanan dan hidup kita. Visi juga akan menolong kita dalam hal kesaksian hidup, integritas, semangat dan kegigihan kita dalam bekerja dan melakukan tanggung jawab kita. Sehingga dalam menentukan visi hidup ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu prinsip dasar yang harus kita miliki, yaitu tertulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, dan yang bersumber dari amanat agung Kristus yang diamanatkan kepada seluruh orang percaya, bahwa kita memiliki tugas tertentu selain dalam menjalani hidup kita dalam mencapai tujuan kekekalan, amanat agung dan prinsip dasar sebagaimana Tuhan dan Kristus boleh hidup ada juga di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini visi hidup dapat kita tentukan dengan cara kita mengambil pembicaraan yang lebih intim dengan Tuhan melalui doa, sehingga kita mengizinkan Tuhan yang berbicara dan mengambil rencana ketika kita menentukan visi hidup kita.
kemudian adalah melakukan yang terbaik sesuai dengan karunia kita masing-masing, sehingga ketika kita telah mengasah bakat kita menemukan minat kita, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan dan merumuskan visi hidup kita masing-masing. Bagian yang ketiga adalah teologi dan sains. Teologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu theos yang berarti Allah, dan logos yang berarti logika, pemikiran, dan perkataan Allah. Maka dari itu teologi berarti berpikir dan berbicara tentang Allah. Sedangkan sains adalah salah satu rumpun ilmu yang merujuk pada kumpulan-kumpulan pengetahuan dan proses, di mana ilmu pengetahuan didasarkan dan diperoleh melalui data yang faktual dan melalui proses-proses ilmiah. Sains seringkali dihubungkan dengan hukum alam, hukum kausal atau sebab akibat, dan juga semua yang berasal dan masuk dalam logika. Antara teologi dan sains seringkali dianggap saling kontradiktif karena terkait dengan dua hal yang benar-benar bertolak belakang. Antara satu berbicara tentang keilahan dan yang satu lagi berbicara tentang apa yang benar-benar dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia. Namun berbicara dari sudut pandang Alkitab, sains adalah ciptaan Allah. Karena itu teologi dan sains tidak bertentangan dan seharusnya tidak untuk dipertentangkan, sebab segala sesuatu diciptakan berasal dari Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada, dan segala sesuatu kita peroleh hikmat, kebijaksanaan, baik ilmu pengetahuan merupakan hikmat yang diberikan oleh Allah sehingga manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengannya sains. Maka sesuai dengan Amsal 1 ayat 7a mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika perkara teologi tidak dapat diterima dalam pola pikir sains, maka teologi tetap akan benar dan utuh, sehingga yang berperan adalah iman. Memiliki pemahaman teologis dan sains dengan proporsional dan tepat, dan cara belajar dan menambah ilmu serta wawasan. Ada berbagai bentuk kesombongan manusia yang menganggap bahwa sains adalah hal yang paling benar dan mutlak di atas segalanya. Berbagai bentuk kesombongan manusia di bidang sains, yaitu salah satunya adalah Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang kosmonot Rusia. Dia berkata bahwa saya telah mengarungi ruang angkasa, akan tetapi saya tidak menemukan Tuhan yang dikatakan oleh orang-orang Kristen. Yuri Gagarin menjadi orang pertama Rusia yang berhasil pergi keluar angkasa. Namun atas pemahamannya yang tidak mengerti akan kehendak Tuhan dan tidak memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan, dia mengandalkan ilmu pengetahuan dan sainsnya, dan dia mengatakan bahwa tidak ada, karena memang Allah tidak dapat dilihat dengan mata. Tetapi yang berperan dalam iman kepada Tuhan adalah hati dan kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan dengan akal ataupun logika manusia, sebab yang lebih tinggi dari itu semua adalah milik Allah. Contoh yang kedua adalah tenggelamnya kapal Titanic. Kapal Titanic dibangun menjadi salah satu cerita dari berbagai keajaiban dunia yang sangat bersejarah, yaitu dibangun pada tahun 1908 dan kemudian diluncurkan dan dipakai pertama kali pada tahun 1912, yaitu 4 tahun kemudian. Desainer dari kapal Titanic mengumumkan bahwa kapal Titanic adalah salah satu kapal dengan kelas utama, sama seperti hotel terbaik di tepi pantai, di mana seluruh penumpangnya sekelas dengan 2 miliarder dunia. Namun, Thomas Andrews, desainer dari kapal Titanic, mengatakan bahwa the ship is unsinkable, even God himself can sink it. Dia berkata dan menyombongkan dirinya sendiri bahwa desain yang sangat sempurna dari kapal Titanic tidak akan sanggup untuk karam, bahkan dengan kekuatan Tuhan. Kesombongan ini justru menjadi tolak ukur kehancuran dari kapal Titanic, di mana ketika 4 hari setelah berlayar, kapal Titanic menghantam bongkahan es yang membuat kapal Titanic tenggelam dan menewaskan hampir 80% dari penumpang. Ini berarti bahwa tidak ada yang sempurna dengan sains dan logika manusia, sebab manusia tidak sempurna
pemilik dari kesempurnaan dan logika tertinggi, ilmu tertinggi hanya ada dan berasal dari Tuhan. Apa yang diinginkan melalui teologi dan sains adalah hubungan yang saling holistik, di mana Tuhan memberikan kita hikmat dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan diri kita dan hidup lebih baik. Allah menginginkan kita untuk hidup holistik dengan hikmat yang daripadanya dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga kita diinginkan untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, menjadi hamba yang taat, panggilan semakin nyata, dan kita diwajibkan untuk selalu menjadi setia dalam setiap perkara dan karunia-karunia yang diberikan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Untuk itu, untuk selaras dan holistik dengan ilmu teologi dan sains, maka peran kita sebagai umat Kristen adalah setia dan menjadi profesional atas bidang kita dengan tetap takut akan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Maka segala pengetahuan yang ada di dunia akan disempurnakan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Pokok bahasan yang keempat adalah tentang amanat agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar kehidupan kekristenan adalah Yesus Kristus yang adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Kasih ini boleh ditegaskan dalam firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oleh karena itu, kasih telah membawa manusia dari kegelapan dan membawa manusia dari kebinasaan, sehingga manusia beroleh hidup yang kekal melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita mengetahui bahwa dalam kekristenan bahwa kunci keselamatan kita untuk kehidupan yang kekal adalah percaya dan menerima serta mengakui. Tertulis dalam Roma 10 ayat yang 9. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita dalam kehidupan yang kekal, di mana kita adalah sebagai anak, maka status kita dan panggilan kita adalah menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Kristus. Nah, amanat ini boleh tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20, yaitu amanat agung Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum naik ke surga menyampaikan amanat agungnya kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada Yesus Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, tertulis dalam kitab Matius. Dan bahwa power and authority dan juga a command to action telah diberikan kepada Tuhan sebagai anak tunggal Bapa, sehingga Tuhan kita Yesus Kristus memberikan amanat agung untuk mengamalkan murid-muridnya dengan kata pergilah, sebab ada jaminan bahwa Yesus Kristus akan menyertai, Tuhan akan menyertai murid-muridnya dalam perjalanan dalam melakukan amanat agung. Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah, co-workers, di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan ataupun melakukan perintah Tuhan melalui amanat agung? Amanat agung mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Hal ini berarti bahwa menjadikan pemuridan adalah salah satu budaya kekristenan, menjadi murid dan dimuridkan. Kemudian membaptis, mengajar dan melakukan pengulangan kepada seluruh bangsa, seluruh umat, sehingga manusia tidak ada satupun yang dibedakan untuk menerima janji Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 dikatakan bahwa mahkota setiap orang yang setia dalam pekerjaan Tuhan. Ada janjian mahkota kemuliaan bagi orang-orang yang setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Beberapa tokoh teladan yang dapat kita teladani dalam pekerjaannya sebagai saksi-saksi Kristus dalam menjalankan amanat agung adalah salah satunya Rasul Paulus. Rasul Paulus telah melakukan 4 kali perjalanan dalam pekabaran Injil. Dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Contoh teladan yang kedua adalah David Livingstone. Dia berkata, I will place no value on anything I have or may possess except in relation to the kingdom of Christ.
Dia mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan hubungan dia dengan Tuhan. Teladan berikutnya adalah seperti R.A. Jeffrey dan juga Nommensen. Nommensen adalah salah satu misionaris berkebangsaan Jerman yang melakukan pekabaran Injil di tanah Batak dan menjadi salah satu tokoh yang sangat disegani dan menjadi pioner dalam bangkitnya dan tumbuhnya kekristenan di antara orang-orang Batak. Tindakan nyata yang dapat kita lakukan sebagai pelaku amanat agung adalah kita sebagai orang Kristen bukan saja di dalam gereja menjadi jemaat, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melalui kehidupan kita Kristus tetap hidup dan tetap diam di dalam kehidupan kita. Seringkali tolak ukur keberhasilan dalam kehidupannya di dunia adalah tentang uang dan harta. Namun dalam amanat agung, Tuhan menginginkan tujuan hidup kita tidak hanya sekedar kepopuleran, harta, dan kekayaan yang sementara, tetapi untuk tujuan kemuliaan yang adalah kekal. Nilai-nilai hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen adalah berintegritas, bertanggung jawab, terbuka, jujur, dan melayani. Demikian khotbah dari beberapa pokok materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat firman boleh berbicara di dalam hati kita, mengetuk setiap hati, dan kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati. Shalom.